Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Eka Safitri-Liani dari kelas 10 TDK 1 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia yaitu asam salisilat berikut ini. Nah, pengertian asam salisilat adalah asam salisilat itu bisa disebut asam ortohidroksibenzoat, merupakan asam yang bersifat iritan lokal yang dapat digunakan secara topikal. Terdapat berbagai turunan yang digunakan sebagai obat luar yang terbagi atas dua kelas, ester dari asam salisilat dan ester salisilat dari asam organik. Di samping itu digunakan pula garam salisilat. Turunannya yang paling dikenal adalah asam asetil salisilat. Seperti ini. Nah, yang kedua adalah asal-usul asam salisilat. Asam salisilat pada awalnya ditemukan oleh Indian Amerika pada kulit pohon dan daun pohon willow dan meadow sweet. Keterangan ini didapat dari hasil penelusuran tulisan Hippocrates. Dia menulis tentang bubuk pahit yang dikenal dapat mengurangi sakit, nyeri, dan demam. Suku Indian Amerika akan mengunyah kulit yang mengandung bentuk asli dari asam salisilat yang dikenal dengan asetil salisic acid dan digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala dan penyakit lainnya yang memerlukan antiinflamasi. Seperti ini contoh tumbuhannya. Asam salisilat dapat ditemukan di tumbuhan willowbrook, white willow atau salik alba, meadowsweet. Selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat asam salisilat. Rumus molekul yaitu C7H6O3, massa molar 138,12 gram per mol, densitas 1,44 gram per cm, titik lembur 159 derajat Celcius, titik didih 211 derajat Celcius. Kelarutan dalam klorofrom, etanol, metanol. Klorofrom 0,19 m, etanol 1,84 m, metanol 2,65 m. Nah, sifat fisik-fisik dari asam salisilat yaitu penampakan tidak berwarna menjadi kuning pada larutan dengan bau kenari pahit. Titik lembur 1-2 derajat Celcius, titik didih 197 derajat Celcius. Kerapatan 4,2, tekanan uap 1 mmHg pada 33 derajat Celcius, daya ledak 1,146, titik nyala 76 derajat Celcius. Sifat-sifat lain yang dimiliki oleh asam salisilat adalah sebagai berikut. 1. Panas jika dihirup, ditelan, dan apabila terjadi kontak dengan kulit. 2. Iritasi pada mata. 3. Iritasi pada saluran pernafasan. 4. Iritasi pada kulit. Nah, penjelasan asam salisilat yaitu asam salisilat memiliki rumus molekul C6H4OH, merupakan kristal putih, tidak berbau, dan rasanya manis. Zat ini tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Asam salisilat mudah larut dalam alkohol dan dapat bereaksi dengan asam atau alkohol membentuk senyawa ester benzena. Seperti inilah reaksi asam salisilat dengan alkohol. Asam salisilat dapat disintetis dengan proses karboksilasi dengan bahan baku fenol NaOH, CO2, dan H2SO4. Proses karboksilasi merupakan proses tunggal hingga saat ini karena merupakan proses pembuatan paling murah. Asam salisilat bersifat hidrofil, berkhasiat fungisid terhadap banyak fungsi pada konsentrasi 3-6% dalam salep. Sedangkan persyaratan kadar asam salisilat dalam krim anti jerawat. Asam salisilat mempunyai dua radikal fungsi dalam struktur kimianya, yaitu radikal hidroksifenolik dan radikal karboksil yang langsung terikat pada inti benzena. Esterifikasi radikal hidroksifenoliknya dengan feno diperoleh ester fenil salisilat yang dikenal dengan nama salo, sedangkan esterifikasi karboksilanya dengan asetil klorida didapatkan ester asetil salisat yang dikenal dengan aspirin.
Bagaimana prinsip kerja asam salisilat? Asam salisilat merupakan senyawa yang masuk ke dalam golongan keratolytik yang berguna sebagai eksfoliator sehingga sangat baik dalam membersihkan sel kulit mati. Cara kerja senyawa ini adalah dengan melembabkan kulit dan menghilangkan zat yang membuat sel-sel kulit mati menempel. Selanjutnya yaitu kegunaan asam salisilat. Nah, kegunaannya yaitu asam salisilat adalah obat tipikal murah yang digunakan untuk mengobati sejumlah masalah kulit seperti jerawat, kutil, ketombe, psoriasis, dan masalah kulit lainnya. Asam salisilat juga bisa digunakan untuk mengawetkan makanan, antiseptik, dan campuran dalam pasta gigi. Asam salisilat digunakan pula sebagai bahan utama untuk aspirin ketika digunakan untuk jerawat. Asam salisilat akan mencegah sel-sel kulit mati, menutup folikel rambut sehingga mencegah penyumbatan pori-pori yang dapat menyebabkan jerawat. Asam salisilat juga membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dari lapisan kulit. Untuk mengobati kutil diperlukan dosis asam salisilat yang tinggi. Asam salisilat akan melunakkan kutil sehingga lebih mudah diangkat. Asam salisilat juga banyak terkandung dalam beberapa sayuran seperti brokoli, paprika, dan mentimun. Selanjutnya itu alternatif pengganti aditif makanan asam salisilat dari bahan kimia lain yang telah diizinkan. Asam benzoat maksimum 1 gram per kg, natrium benzoat maksimum 1 gram per kg, belerang oksida maksimum 500 mg per kg, asam propionat maksimum 2 gram per kg atau sama dengan roti, dan 3 gram per kilogram atau sama dengan keju olahan. Nah, selanjutnya yaitu bahaya asam salisilat. Asam salisilat akan terserap oleh tanaman dan meninggalkan residu dalam jaringan tanaman. Karena residunya ada dalam jaringan, maka asam salisilat tidak akan hilang meskipun sayur atau buah dicuci bersih, menyebabkan iritasi pada kulit mata, kulit, dan pada saluran pernapasan. Konsumsi asam salisilat dapat mengakibatkan efek pendarahan khususnya pada stadium kehamilan yang sudah besar. Jika asam salisilat tertelan, lambung akan teriritasi dan karenanya kerusakan serius dapat terjadi pada lapisan perut. Dari hasil penelitian terhadap tikus ditetapkan dimakan dosis 520 mg per kg merupakan dosis yang mengakibatkan kematian 50%. Terkena kulitnya dengan dosis 600 mg per kg merupakan dosis yang mengakibatkan kematian 50%. Selanjutnya yaitu kontraindikasi interaksi obat. Penggunaan asam salisilat dapat menimbulkan interaksi jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan lain. Beberapa obat yang dapat menimbulkan interaksi jika digunakan bersamaan dengan obat ini yaitu isotretinoin, adapalene, dexarotene, dan masih banyak obat lainnya. Anda juga tidak disarankan menggunakan sabun yang bersifat abrasif, produk-produk pembersih tubuh yang mengandung alkohol. Kelompok beresiko konsultasikan penggunaan obat ini oleh wanita hamil atau orang yang memiliki riwayat alergi dengan obat ini. Jika mengalami reaksi yang tidak biasa pasca menggunakan obat ini, periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sekian presentasi asam salisilat dari saya, Blaika Safitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.